ini kita merayakan ulang tahun ke-75 Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Namun, banyak hal yang malah bikin murung di hari istimewa ini. Akhir pandemi belum tampak hilalnya. Rancangan undang-undang kontroversial jalan terus. Dan warga yang kritis mesti terus waspada pada ninu-ninu yang bukan sekedar meme. Mumpung suasana kurang sesuai buat bersorak-sorai, marilah kita merenung saja. Apakah di usianya yang tak lagi kanak-kanak, Indonesia masih sejalan dengan cita-cita para pendirinya? Di atas kertas, setahun terakhir adalah musim yang baik bagi demokrasi di Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik menunjukkan skor 74,91 dalam skala 0 sampai 100, meningkat dari 72,39 di tahun 2018. Laporan serupa tentang kebebasan pers dari Reporters Without Borders juga mengklaim bahwa pada tahun 2020, Indonesia naik dari peringkat 124 jadi 119. Kabar baik tentang demokrasi dan kebebasan pers? Belum tentu. Bila angka-angka statistik tersebut dikupas, kita akan mendapati kenyataan masam belaka. Indeks demokrasi Indonesia secara keseluruhan memang naik, tetapi aspek kebebasan sipil kita menurun 1,26 poin dari tahun 2018. Indikator serupa dari The Economist Intelligence Unit lebih skeptis lagi. Indonesia terpuruk di peringkat 64, jauh di belakang Malaysia yang naik ke urutan 43. Rakyat negeri tetangga itu sukses melengsarkan Partai UMNO yang berkuasa puluhan tahun lewat pengungkapan skandal korupsi besar-besaran. Barangkali itu kemenangan kecil dalam pertempuran panjang untuk menyepak bokong oligarki. Sementara di Indonesia, nggak jadi deh. Kenaikan peringkat kebebasan pers kita juga tak sepantasnya dirayakan secara meriah. Indonesia bercokol di posisi ke-119. Sebagai pembanding, Timor Leste berada di peringkat 78 dunia dan Malaysia di posisi 101. Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Abdul Manan, menyatakan peringkat tersebut harus dibaca dengan kesadaran penuh bahwa para jurnalis kita masih dibayang-bayangi oleh ancaman kriminalisasi via rancangan undang-undang KUHP atau undang-undang ITE. Indonesia juga tak sepenuhnya menyediakan ruang bagi keberagaman. Sepanjang 2011 sampai 2018, Komnas HAM mencatat setidaknya ada 101 aduan terkait diskriminasi ras dan etnik di Indonesia, dengan jumlah aduan tertinggi pada 2016. Menurut pantauan Social Progress Imperative pada tahun 2015 sampai 2019, skor inklusi Indonesia yang sempat rata-rata air merosot pada tahun 2018 dan 2019. Pada catatan terbaru, Indonesia terdampar di posisi ke-99 dari 149 negara. Bahkan, Kementerian Agama menyatakan bahwa indeks kerukunan umat beragama kita mandek di titik sedang-sedang saja. Performa kita juga mengecewakan di berbagai indikator lain. Sepanjang 2019 misalnya, Komnas Perempuan mencatat ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam 12 tahun terakhir, meningkat 800% dibandingkan laporan pada 2008. Kita belum selesai. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat 279 kasus konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia sepanjang 2019. Sejak 2015 sampai 2019, setidaknya 55 orang tewas, 75 orang tertembak, 757 orang dianiaya, dan 1.298 orang dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanah. Sebagian besar konflik tersebut terjadi di ranah industri kelapa sawit, disebabkan pembangunan dan ekspansi yang hantam kromo. Semua kabar murung ini tentu tak muncul dari udara kosong. Demokrasi yang kita bangun kembali lewat reformasi kian terkikis. Firman Nur dari LIPI berpendapat bahwa saat ini, Indonesia tengah menghadapi kemunculan parpol bergaya firma. Lebih seram lagi, ekonom dan mantan Menteri Keuangan Faisal Basri menyatakan bahwa musuh yang kita hadapi masih sama, pentolan dan kroni-kroni Orde Baru. Melalui kebijakan terkini seperti Undang-Undang Minerba yang melonggarkan aturan perlindungan lingkungan, Undang-Undang KPK yang melemahkan perjuangan anti korupsi, hingga pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja yang keras kepala, Basri menganggap musuh-musuh stok lama bergaya baru sedang berupaya merebut kembali tampuk kekuasaan. Nah, ini bagian dari upaya untuk membangun imperium baru ya. Nanti pasca 2024 kan mereka punya peluang untuk merebut kembali kekuasaan di Republik Indonesia yang sempat lepas dari mereka kan waktu krisis itu. Nah, tugas kita adalah meningkatkan kesadaran kita bersama, ingat musuh kita masih yang sama, mereka-mereka itu.
Tapi mereka sekarang lewat proses demokrasi. Banyak sekali catatan muram untuk ulang tahun yang harusnya bersejarah bagi Indonesia. Namun, ini bukan alasan untuk putus harapan. Untuk setiap kebijakan kontroversial, pernyataan selebritas sekaligus buzzer yang bikin kita mules-mules, dan blunder politisi yang menghiasi lini masa media sosial, selalu ada kabar-kabar yang menggembirakan, atau setidaknya prestasi yang baik tapi mencengangkan. Selebihnya, ya apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, dan kritik dilarang tanpa alasan, maka hanya ada satu kata. Tolong lanjutkan sendiri ya. Selamat ulang tahun Indonesia, tanah air yang kami cintai walau kusut.